Hai adik-adik, selamat datang di channel Kakak Pena, tempat belajar matematika jadi lebih seru dan mudah dipahami. Hari ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial, matematika yang sering banget muncul di ulangan dan ujian. Kamu pasti pernah mendengar tentang untung, rugi, diskon, bunga bank, atau pajak kan? Nah, semua itu masuk dalam aritmatika sosial. Yuk siapkan alat tulis kamu dan kita mulai belajar bareng-bareng. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan video seru lainnya dari channel Kakak Pena. Untung dan rugi. Aritmatika sosial digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berhitung. Rumus untuk menghitung nilai keseluruhan dan nilai per unit. Nilai keseluruhan sama dengan banyak unit dikali nilai per unit. Harga pembelian atau HB atau modal adalah sejumlah uang yang dikeluarkan pedagang untuk membeli atau pengadaan barang. Dalam kondisi tertentu modal adalah harga beli ditambah biaya transport dan biaya lainnya. Harga penjualan atau HJ adalah sejumlah uang yang diterima pedagang dari hasil penjualan barang. Keuntungan atau laba adalah selisih antara harga penjualan HJ dengan harga pembelian yaitu HB. Rumus mencari harga pembelian, harga penjualan dan keuntungan adalah HJ sama dengan HB ditambah keuntungan. HB sama dengan harga jual dikurang keuntungan. Untung sama dengan harga jual dikurang harga pembelian. Kerugian atau R adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian, di mana harga jual lebih kecil dari harga beli. Rumus untuk mencari kerugian adalah HB atau harga pembelian dikurang harga penjualan. Impas atau tidak untung atau tidak rugi terjadi jika harga pembelian sama dengan harga penjualan, yaitu HJ sama dengan HB. Nah, kita ingin melihat lagi rumus mencari persentase untung dan rugi. Adalah persentase untung atau rugi sama dengan untung atau rugi per harga pembelian dikali 100%. Contoh, Pak Andi membeli sebuah rumah seharga 125 juta rupiah. Setelah 3 tahun rumah tersebut dijual lagi sehingga rugi 5%. Tentukan besar kerugian. B. Harga jual rumah. Kita jawab ya. Rugi sama dengan persentase rugi dikali harga pembelian. 5% dikali 125 juta sama dengan 6.250. B. Karena mengalami kerugian jadi harga jual lebih kecil dari harga pembelian. Maka harga jual sama dengan harga pembelian dikurang kerugian. 125 juta dikurang 6.250. Jadi sama dengan 118.750.000. Contoh yang kedua. Pak Adrian membeli topi sebanyak 30 piece untuk dijual kembali. Sebanyak 12 topi jenis A dijual dengan harga 12.500 per buah. 10 topi jenis B dijual dengan harga 15.000 per buah. Dan sisanya dijual dengan harga 18.000 per buah. Setelah topi-topi itu habis terjual, Pak Adrian memperoleh keuntungan 180.000. Modal Pak Adrian untuk membeli topi-topi itu berapa? Kita jawab ya. Topi A sama dengan 12 kali 12.500 sama dengan 150.000. Topi B sama dengan 10 dikali 15.000 sama dengan 150.000. Topi C 30 dikurang 12 dikurang 10 dikali 18.000 sama dengan 144.000. Jadi penjualan total sama dengan 444.000 rupiah. Jika keuntungan 180.000, maka harga harga jual dikurang keuntungan. 444.000 dikurang 180.000 sama dengan 264.000. Jadi modal Pak Ardian adalah 264.000 rupiah. Rabat, bruto, neto, dan tara. Rabat atau diskon, potongan harga yang sering disebut rabat atau diskon adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli karena membeli barang dalam jumlah besar. Diskon adalah potongan harga yang diberikan untuk pembelian dalam jumlah kecil. Rumus potongan harga atau rabat atau diskon. Potongan harga sama dengan persentase potongan harga dikali harga semula. Harga setelah diskon sama dengan harga semula dikurang potongan harga. Bagian kedua, bruto, neto, dan tara. Potongan tara adalah potongan jumlah atau berat barang karena adanya kemasan. Tara pada umumnya dinyatakan dalam persentase. Neto adalah jumlah atau berat bersih suatu barang tanpa kemasan. Bruto adalah berat barang atau barang secara keseluruhan, termasuk berat kemasan dan berat lainnya. Rumus mencari bruto, neto, dan tara. Bruto sama dengan neto ditambah tara. Neto sama dengan bruto dikurang tara. Tara sama dengan bruto dikurang neto. Jadi persentase neto sama dengan neto per bruto kali 100%. Persentase tara sama dengan tara per bruto kali 100%. Contoh, satu harga sepotong celana 150.000. Setelah didiskon harganya
dengan 25%, harga celana tersebut menjadi berapa? Jawab, diskon sama dengan persen potongan harga kali harga semula. Diskon 25% kali 150.000 sama dengan 37.500. Harga setelah diskon sama dengan harga semula dikurang diskon. Jadi 150.000 dikurang 37.500 sama dengan 112.500. 2. Seorang pedagang membeli 1 karung gula pasir dengan berat secara keseluruhan 50 kilo dan taranya 2%. Jika harga 1 kilo gula pasir 12.000, pedagang tersebut harus membayar sebesar berapa? Penyelesaian. Bruto 1 karung gula sama dengan 50 kilo. Tara persentase tara kali bruto sama dengan 2% kali 50 kilo sama dengan 1 kilo. Jadi berat neto gula pasir sama dengan bruto kurang tara. 50 kurang 1 sama dengan 49 kilo. Jika harga 1 kilo gula pasir adalah 12.000, maka harga yang harus dibayarkan adalah 49 kilo kali 12.000 sama dengan 558.000. Tabungan bunga dan pajak. Bunga adalah imbalan jasa untuk menggunakan uang atau modal yang dibayarkan pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan. Rumus mencari bunga tabungan atau bunga pinjaman. Bunga sama dengan N kali P persen kali M. Ini untuk suku bunga per tahun. Kalau N kali P persen per 12 kali M, ini untuk suku bunga per bulan. Kalau N kali P persen per 360 kali M, ini untuk suku bunga harian. Keterangan di mana N adalah waktu, tahun, bulan, harian. P adalah suku bunga. M adalah modal atau simpanan awal tabungan. Rumus mencari bunga. N, tahun atau bulan atau harian. Tabungan jika diketahui modal awal dan akhir. Jumlah bunga sama dengan tabungan akhir dikurang tabungan awal. Rumus mencari besar angsuran setiap bulan. Angsuran per bulan sama dengan pinjaman tambah bunga pinjaman per lama meminjam. Contoh, kakak menabung di bank sebesar 800.000 dengan suku bunga tunggal 9% per tahun. Tabungan kakak saat diambil sebesar 920.000. Lama tabungan adalah berapa bulan? Jawab, bunga dengan bulan sama dengan 920.000 dikurang 800.000 sama dengan 120.000. Bunga N bulan sama dengan N per 12 kali P persen kali M. Jadi 120.000 sama dengan N per 12 kali 9% kali 800.000. 120 kali 12 sama dengan 72N. Jadi N sama dengan 1440 bagi 72 sama dengan 20 bulan atau 1 tahun 8 bulan. 3. Contoh, Mutia meminjam uang di koperasi sebesar 6 juta dan diangsur selama 12 bulan dengan bunga 1,5% per bulan. Besar angsuran setiap bulan adalah, kita bisa melihat bunganya adalah 12 bulan sama dengan 12 kali 1,5% kali 6 juta sama dengan 1.080.000. Angsuran per bulan, pinjaman ditambah bunga pinjaman per lama meminjam. Jadi angsuran per bulan sama dengan 6 juta ditambah 1.080.000 dibagi 12 sama dengan 590.000. Pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perseorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Rumus mencari pajak penghasilan PPh. Pajak sama dengan persen pajak kali PKP. PKP sama dengan gaji dikurang PTKP. Gaji bersih sama dengan gaji dikurang pajak, di mana PKP adalah penghasilan kena pajak, PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Contoh, seorang pegawai mendapat gaji 5 juta per bulan. Jika pajak penghasilan 10%, gaji yang diterima pegawai tersebut adalah, jawab, pajak sama dengan 10% kali 5 juta, yaitu 500.000. Gaji bersih sama dengan gaji dikurang pajak. Jadi 5 juta kurang 500.000, 4 juta setengah. Seorang karyawan mendapatkan gaji 3 juta per bulan dengan penghasilan tidak kena pajak 500.000. Jika ia dikenakan PPh sebesar 10%, gaji yang diterima karyawan tersebut adalah, jawab, PKP sama dengan gaji dikurang PTKP. Jadi 3 juta dikurang 500.000 adalah 2.500.000. Pajak sama dengan 10% kali 2.500.000 sama dengan 250.000. Gaji bersih sama dengan gaji dikurang pajak. Jadi 3 juta dikurang 250.000 sama dengan 2.750.000.
Nah, itu dia penjelasan tentang aritmatika sosial dari Kakak Pena hari ini. Gimana? Sekarang jadi lebih paham kan tentang untung, rugi, diskon, dan teman-temannya? Kalau kamu masih bingung, tulis aja pertanyaanmu di kolom komentar ya. Kakak bakal bantu jawab. Jangan lupa like, share, and ke teman-teman kamu dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan materi-materi seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar karena belajar itu keren.